Film dimulai memperlihatkan dengan seorang pria yang terbangun dari ketidaksadarannya. Kalau dilihat-lihat sih, pria ini seperti baru aja mengalami insiden kecelakaan. Dia juga melihat sekelilingnya, tapi gak ada sama sekali cahaya matahari yang terlihat. Dengan kata lain, ia dan mobilnya udah terkubur di dalam tanah. Pintu-pintu mobil juga gak bisa dibuka sama sekali, karena tertahan oleh timbunan tanah. Dalam keadaan panik, ia mencoba untuk menelpon 911. Tapi sialnya sinyal handphone juga gak terhubung sama sekali. Begitu juga dengan radio yang ada di dalam mobil, ia berusaha untuk mencari gelombang frekuensi, tapi tetap aja gak terdeteksi sedikit pun. Ia mencoba untuk menyalakan mesin mobil, namun ternyata mobil yang melindunginya ini gak bisa hidup, alias mogok. Gak lama kemudian, terjadi guncangan yang menyebabkan mobilnya bergerak semakin ke dalam. Ia lalu berpikir, jika terjadi guncangan seperti ini, maka dapat dipastikan, ia gak terkubur di tanah yang rata. Ia juga merekam videonya sendiri sebagai bentuk informasi, apabila ia gak terselamatkan. Perasaan pesimis dan pasrah dengan keadaan, tentu aja menimpa dirinya yang gak tahu harus bagaimana. Ia berharap agar gak lama lagi, ada regu penyelamat yang mengetahui peristiwa ini. Saat ini jam menunjukkan pukul 1 siang, yang seharusnya masih ada kemungkinan bagi dirinya untuk diselamatkan. Ia pun mencoba untuk mengingat apa yang terjadi, sambil menggambar rute perjalanannya. Pada awalnya semuanya baik-baik aja di dalam perjalanannya, namun ada satu kejadian yang tiba-tiba menimpa dirinya, sampai berada di dalam tanah. Kemudian ia menyadari sesuatu, bahwa sunroof yang ada di mobilnya, udah mulai retak akibat tekanan tanah yang begitu besar. Tentu aja ini bukanlah hal yang baik, apalagi ia hanya bisa berdiam diri di dalam mobil. Bahkan AC di dalam mobil itu hanya bisa mengeluarkan debu, semut-semut merah juga mulai masuk ke dalam mobilnya melalui lubang AC. Agar semut itu gak semakin banyak, ia langsung menutup lubang AC itu menggunakan isolasi. Pria itu pun semakin panik karena saat ini gak ada tanda-tanda ia akan diselamatkan. Dalam keadaan pasrah dengan situasi, ia pun menonton rekaman video di handphonenya. Di dalam video itu terlihat ada tunangannya yang bernama Laurie, dan dari sini baru diketahui bahwa nama pria ini adalah Jack. Our humble yard that I Yeah, it feels pretty good actually. it feels good. Want me to try? Setelah itu ia berencana untuk tidur aja, sambil menghemat baterai handphone. Singkat cerita, Jack udah terbangun dari tidurnya, dan ia menyadari bahwa jam udah menunjukkan pukul 8 malam. Kurang lebih udah 8 jam ia menunggu di bawah tanah, tapi tetap aja gak ada tanda-tanda bantuan akan datang. Jack yang semakin sesak pun, mencoba mencari celah agar bisa bernafas. Saat ia membuka kaca mobil, seluruh tanah yang berada di luar malah tumpah dan masuk ke dalam. Tekstur tanah yang mengotori dirinya juga masih basah dan lembek. Dari sini udah dipastikan, bahwa peristiwa yang menimpanya adalah tanah longsor. Di sisi lain, retakan di atap mobilnya terlihat semakin melebar. Seketika itu juga Jack langsung menambal kaca itu, dengan isolasi yang tersedia di dalam mobilnya. Lalu ia mengambil pengunci setir untuk menahan massa dari tanah itu. Untung aja cara yang dilakukan Jack ini cukup efektif. Persediaan air putih di mobilnya hanya sebatas 1 botol air mineral. Tanpa ia sadari, Jack malah meminum seluruh air itu sampai habis. Saking hausnya, ia gak ingat kalau air itu merupakan satu-satunya air yang ia punya. Waktu demi waktu, hanya keajaiban yang bisa membawa dirinya selamat. Maka dari itu, Jack menyempatkan diri untuk berdoa saat itu juga. Setelah selesai, ia pun sadar bahwa hanya berdoa saja tidaklah cukup, tapi ia juga harus berusaha sebisa mungkin, agar bisa keluar dengan selamat. Lalu Jack memeriksa jok belakang mobilnya, dan melihat banyak sekali barang yang bisa ia gunakan. Dalam keadaan seperti ini, sebisa mungkin ia harus bisa melakukan sesuatu dengan barang-barang yang ada. Hal pertama yang dilakukan oleh Jack adalah
meminum air yang menetes dari tanah. Ia gak peduli lagi air itu terdiri dari campuran apa. Lalu ia juga sengaja membuat lubang kecil di kaca itu, sambil menampung air yang menetes dengan botol air minum kosong. Saking parahnya, Jack yang kebelet pipis, mau gak mau harus kencing di mobilnya sendiri. Kemudian ia mengambil bagian-bagian dari kursi lipat, untuk dijadikan beberapa selongsong. Pada saat itu juga, Jack melubangi lagi sunroof di mobilnya dengan pisau kecil, dengan tujuan agar selongsong besi bisa tembus sampai ke atas tanah. Akan tetapi lapar yang menyerang perut Jack, membuat dirinya harus makan terlebih dahulu. Walaupun hanya memiliki sebuah biskuit, tapi tetap aja itu sangat berarti dalam keadaan seperti ini. Untuk minum pun ia hanya mengandalkan air kotor yang bercampur tanah yang udah ia tampung. Setelah itu Jack langsung mendorong selongsong itu, secara perlahan-lahan agar dapat menembus tanah. Satu persatu dari selongsong yang ia miliki, dikaitkan dengan tali agar bisa menembus permukaan tanah. Kadar oksigen yang terus menipis, membuatnya gak tahan lagi, maka dari itu Jack harus segera membuat sebuah lubang agar tetap bisa bernafas. Semakin lama semakin berat, untuk mendorong selongsong itu tembus ke permukaan. Dalam kondisi lemas, Jack harus tetap mengeluarkan tenaga sebisa mungkin. Setelah itu ia langsung mengecek tingkat kedalaman dengan kawat yang ia miliki. Ternyata jarak antara permukaan tanah, dengan posisi Jack kurang lebihnya 3 meter. Ia pun berteriak sekencang mungkin, dengan harapan ada yang mendengar suaranya, sekalian ia juga bernafas melalui lubang itu. Kemudian Jack memiliki ide, akan membuat selongsong ini berfungsi sebagai cerobong asap, dengan tujuan asap yang keluar dari dalam tanah akan dilihat oleh orang lain. Namun api yang dibuat oleh Jack dengan kertas, malah gak terkendali, tapi untungnya api itu masih bisa dipadamkan secepat mungkin. Saat Jack ingin mengintip melalui lubang yang ia buat, tiba-tiba aja malah terjadi guncangan dan kepala Jack malah terbentur oleh besi. Gak lama kemudian, Jack udah terbangun dalam keadaan kepalanya terluka. Saat itu juga ia membuka baju dan ikat pinggangnya, sebagai perban untuk menahan pendarahannya. Akibat pendarahan yang cukup banyak, Jack hanya bisa terduduk lemas sambil memikirkan cara untuk selamat. Beberapa jam kemudian, luka di kepala Jack udah terlihat mengeluarkan nanah. Karena terbentur dengan besi, luka di kepalanya udah dapat dipastikan terkena infeksi. Namun tiba-tiba aja terjadi guncangan lagi, yang membuat bagian belakang mobilnya mulai ambruk. Mau gak mau, Jack harus menahan bagian belakang mobilnya, menggunakan sisa selongsong yang ia punya. Kemudian Jack yang terlalu haus, pada akhirnya harus meminum air kencingnya sendiri sebagai sumber mineral. Gak ada lagi kata jijik kalau udah kayak gini kondisinya. Mau gimana lagi rasanya, juga udah gak peduli sama sekali. Yang penting rasa hausnya bisa teratasi. Remah-remah biskuit yang masih tersisa, juga dihabisin sama Jack. Walaupun sekedar remah-remah, kan lumayan banget untuk mengisi kekosongan perut. Kemudian Jack mengambil sebuah ban dan menghubungkannya dengan selang pompa, dengan tujuan agar ia bisa tetap bernafas dengan mengandalkan angin dari ban tersebut. Jack berencana untuk menggali tanah yang berada di atasnya, dan sebisa mungkin kabur dari sini. Ia juga menuangkan oli ke seluruh badannya, agar tetap licin saat menembus tanah yang begitu keras. Keputusan ini sengaja diambil olehnya untuk bisa selamat secara hidup-hidup, walaupun ia sendiri gak tahu ini akan berhasil atau tidak. Biar gak terlalu tegang, Jack masih sempat-sempatnya menyetel musik pada saat itu. Ketika itu juga ia menghancurkan kaca di atap mobilnya, agar tanah yang berada di atas bisa turun. Dengan begini, ia dipastikan gak akan bisa mengandalkan mobil sebagai tempat berlindung. Tanah yang tadinya lembek pun mulai mengeras, dan langsung dipindahkan oleh Jack ke belakang mobil. Sambil memikul ban mobil, ia berusaha menggali tanah secara perlahan, sedikit demi sedikit tanah-tanah yang digali pun mulai terjatuh. Setelah cukup lama menggali, Jack mulai bisa berpijak di atas mobilnya itu. Di sisi lain sisa angin yang ada di dalam ban, makin lama makin menipis. Namun tiba-tiba, terjadi guncangan yang kesekian kalinya, yang membuat seluruh badan Jack tertutupi oleh tanah. Hebatnya, masih terlihat sedikit pergerakan yang menandakan seorang Jack masih hidup. Kalau dipikir-pikir, sangat sulit bisa selamat dalam keadaan terkubur seperti ini.
Tapi perlu kita ingat, di awal film, Jack masih sempat berdoa sebelum melakukan semua tindakan. Setelah sekian lama, ia berhasil menggapai permukaan tanah dan mulai melihat cahaya matahari. Pada akhirnya ia pun berhasil selamat dan kembali merasakan lagi yang namanya hidup, dan film pun selesai. Pesan yang terdapat dalam film ini adalah, jika kita ingin memulai dan melakukan sesuatu, jangan lupa untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tapi kita harus imbangi berdoa dengan usaha, jangan sampai hanya berdoa tapi gak ada usaha sama sekali. Sekian alur cerita film, Detour 2013, semoga terhibur, sampai jumpa di video selanjutnya.